Selamat sore teman-teman. Sore. Saya Inge. Saya bersyukur dapat bergabung di SDFKK dan di rumah doa onsite itu karena diajak Cik Siang. Ya, sebelum saya bergabung di sini, saya merasa tertutup, saya merasa tersakiti sehingga tidak banyak berkumpul dengan teman dan berdoanya di gereja saja. Dengan adanya ikut di persekutuan ini, saya mendapat banyak kekuatan yang banyak yang saya tidak mengerti dalam kehidupan ini. Lalu setelah saya mengikuti di SDFKK, saya ingat khotbahnya Pak Fu, yang dimana dia bertanya, apakah saya masih mengingat kebaikan Tuhan? Apakah keluarga saya mengenal Tuhan? Apakah mencari mujizat atau sungguh-sungguh cari pengenalan akan Tuhan? Dan saya langsung teringat pertama kali saya untuk terima keselamatan itu tahun 2003 usia 38. Itu saya merasa sungguh bersyukur, dan biasa saya ibadah di kelenteng itu banyak yang tidak bisa saya mengerti bagaimana cara menghadapi kehidupan. Dan seperti di Mazmur 135 ayat 15 sampai 17 yang dimana menyatakan bahwa Allah orang asing itu membuat emas dan perak itu hanya buatan manusia. Memang dia ada mulut tapi tidak bisa untuk bicara, ada mata tidak bisa untuk melihat, ada telinga tidak bisa mendengar, sehingga kita berdoa tuh seperti tidak mendapat apa yang kami harapkan. Kekuatan tidak ada. Setelah mengenal Tuhan Yesus, seperti di Yohanes 14 ayat 6 yang menyatakan bahwa tidak ada jalan untuk menuju ke Bapa selain lewat Tuhan Yesus. Maka saya menetapkan diri untuk ikut Tuhan Yesus. Saat itu mama papa masih hidup, sehingga saya rindu untuk mama papa saya ajak kepada Tuhan, dan bersyukur mama menerima Tuhan Yesus itu tahun 2005 usia 69, dan sempat dibaptis juga. Setelah dibaptis dan kemudian mama cerita juga sama papa tentang pelajaran Tuhan Yesus beda di kelenteng, tapi papa masih mengeraskan hati. Tapi setelah 3 tahun lewat, saat itu usia papa sudah 83, papa baru menyadari kalau papa banyak berdosa, dan saat itu memang membuat pengakuan dosa dengan saya di Jumat malam. Lalu dia bertanya, apakah Tuhan akan mengampuni? Ya, saya bilang sebesar apapun dosanya, Tuhan pasti mengampuni papa. Lalu papa janji mau ikut Tuhan Yesus, berarti besok minggu mau ibadah. Tapi kenyataannya pas hari Sabtu papa sudah kembali ke Tuhan, jadi tidak pernah ibadah. Dengan berjalannya waktu, kehidupan yang terus penuh tantangan, itu saya menerima anak saya sakit tahun 2019. Saat itu usia 26 tahun, itu pipi itu bengkak kiri kanan, mulut tidak bisa untuk makan. Nah, itu sakit sudah ditahan 3 hari, tidak bisa makan, hanya saya suapin susu saja. Lama-lama tidak kuat, lalu pergi ke dokter, tapi dokter itu prakteknya di rumah sakit, sehingga saat itu juga suruh operasi. Ya kami pasrah karena anak sudah mengeluh sakit yang tidak kuat, tapi sama dokter cuma disobek kiri kanan.
dan berdarah terus tiap hari. Dokter tak mau tanggung jawab. Tapi rumah sakit tetap melihat dan menolong kita. Akhirnya kita dicarikan dokter untuk memperbaiki wajah yang telah rusak. Lalu diganti dokter, tapi dokter kembali untuk mengingatkan, saya hanya manusia, Bu. Saya tak bisa mengembalikan seperti ciptaan Tuhan. Ya, saya bilang, saya tahu dok, saya hanya pasrah, tapi paling tidak menghentikan darah yang keluar itu yang perlu diatasi. Dari berat 100 kilo jadi 40 kilo. Lalu dokter bantu operasi dalam setahun 6 kali. Kata dokter karena penanganannya sudah terlambat. Akhirnya diobati, ya puji Tuhan, meskipun operasi sebanyak itu tapi sekarang sudah sembuh meski dalam keadaan cacat. Namun yang pelajaran untuk menghadapi dunia ini, menghadapi pekerjaan anak saya sampai dikeluarkan, kita harus cari kerjaan baru, ya, harus dapat semangat baru. Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang menuntun kita, kita tidak mungkin kuat. Amin. Oleh sebab itu saya sungguh bersyukur sekali untuk boleh bergabung di SDFKK ini. Karena banyak firman-firman yang mengajarkan saya. Saya rela lakukan untuk rekaman. Saya rela lakukan untuk catat-catat. Karena di rumah saya tidak ada imam yang menunjukkan jalan kebenaran. Karena suami saya sendiri juga belum percaya Tuhan Yesus. Akan selalu mengolok-olok saya jika saya berdoa. Hidup yang penuh berat. Kadang sampai anak pulang dari kerja juga depresi. Banyak omongan orang yang kadang tidak bisa kami bendung. Tapi itulah, saya bersyukur banget di SDFKK dengan catatan, dengan rekaman, tidak sia-sia. Saya ulangi lagi, saya buka lagi. Saat batu menerpa saya dapat kekuatan lagi. Memang saya ibadah di gereja, tapi pengajaran satu dengan yang lain beda. Hamba orang bodoh, hamba tak punya apa-apa, hamba tak punya kekuatan apa-apa. Hamba butuh bimbingan, hamba butuh tuntunan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menolong dalam hidupku. Kekuatan hanya padanya. Terima kasih teman-teman. Demikian kesaksian saya.